Assalamualaikum teman-teman. Kita ketemu lagi ya di channel ini dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu dasar ya, konsep dasar desain grafis yang ada di Canva. Kali ini saya akan membahas tentang tipografi atau kalau dalam bahasa Indonesia ya tipografi ya, atau pemilihan jenis huruf. Biasanya sih banyak sekali jenis huruf ya, ribuan yang ada di Canva. Kemudian kita juga bisa mendownload eh, huruf-huruf dari luar Canva, tetapi itu ada caranya sendiri. Yang penting untuk pemula yang harus dipahami adalah bagaimana sih cara memilih huruf yang tepat, kapan kita menggunakan huruf-huruf tersebut untuk headline, kemudian untuk pengisi judul, kemudian juga untuk catatan kaki misalnya, atau kalau teman-teman berjualan dan ingin mempromosikan konten di sosial media, itu hati-hati dalam pemilihan hurufnya, jangan sampai mana yang ingin difokuskan sebagai inti dari informasi yang disampaikan itu malah tidak terlihat sama sekali gitu ya. Jadi mana yang jadi fokus atau yang ingin ditampilkan menonjol itu kita beri huruf yang lebih besar dari huruf-huruf lainnya, misalnya judul produk gitu, seperti itu, atau yang disebut dengan headline. Nah, tetapi sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana sih huruf ini atau bagaimana apa saja yang bisa kita kreasikan di elemen-elemen desain kita dengan menggunakan huruf apa saja. Nah, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan tipografi itu. Menurut beberapa sumber yang sudah saya rekap ya, tipografi dari Wikipedia adalah seni cetak atau tata huruf, adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, kemudian dari Adi Kurusdianto 2004 juga menjelaskan bahwa tipografi adalah suatu proses seni dalam menyusun bahan publikasi dengan huruf cetak. Menurut Frank Jefkin, tipografi adalah seni memilih huruf yang tersedia dengan menggabungkan huruf yang berbeda. Nah, jadi ini bisa juga sebagai pairing fonts ya, atau huruf yang berpasangan. Saya sudah mengupload konten beberapa rekomendasi huruf cantik ya untuk berpasangan, misalnya mana yang headline, mana yang keterangan di bawahnya yang terlihat keren, terlihat cantik ya. Tetapi ada yang free, ada juga yang pro atau berbayar. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian tipografi. Kemudian bagaimana cara memilih huruf? Syaratnya hanya dua sih sebenarnya. Huruf atau font yang kita pilih itu paling tidak memenuhi dua syarat ini, yaitu readable atau mudah dibaca, dan yang kedua adalah legible atau mudah dipahami. Artinya begini, ketika kita memilih suatu huruf untuk konten kita atau untuk desain kita, usahakan orang lain yang mudah membaca. Ya, bukan kita sebagai desainer yang gampang membacanya. Kita bisa membacanya, orang lain belum tentu. Kemudian legible. Legible itu artinya mudah dipahami. Apa yang kita tulis itu kira-kira orang nyambung nggak ya gitu. Seperti itu misalnya. Ya. Dan kalau untuk hurufnya, tipe huruf yang paling populer contohnya misalnya penggunaan huruf Times New Roman ya, Times New Roman atau Time New Romance juga bisa. Jadi huruf Times New Roman itu adalah huruf standar, salah satunya ya, huruf standar yang dipakai dalam dunia grafis, dalam dunia desain grafis, kemudian dalam komputer juga seperti itu ya. Font yang paling jelas, paling mudah dibaca dan seluruh dunia paham dengan huruf-huruf tersebut adalah itu salah satu contohnya. Tetapi tidak kemungkinan kita juga bisa menggunakan huruf-huruf yang sedang tren ya. Misalnya huruf-huruf yang kekinian seperti itu yang ada di konten-konten yang pasti sampai pesan itu mudah tersampaikan oleh pembaca. Jangan sampai mereka bingung. Jika itu berupa konten penawaran atau promosi, usahakan mereka bisa membaca dengan jelas sehingga tidak menimbulkan salah prasangka ya, tidak menimbulkan dualisme pengertian seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu.
Ini intronya dulu ya. Nah, untuk desain bagi pemula yang perlu dipahami adalah bagaimana sih cara menambahkan huruf. Untuk menambahkan huruf atau fonts atau teks atau kalimat apapun juga ya, yang pertama-tama harus dilakukan adalah kita ke menu ini ya, menu plus. Kita klik dulu plus, kemudian di sini akan tampil seperti ini untuk menu teks ini. Jadi ketika kita mau mencek teks ya, di sini ada beberapa pilihan huruf. Nah, ini dulu yang harus teman-teman pahami ya. Yang pertama ini adalah headline. Huruf yang paling besar yang bisa kita munculkan sebagai judul ya, atau apakah itu judul produknya atau judul tulisannya dan sebagainya. Kemudian yang ukuran medium ini adalah untuk subjudul. Terserah subjudul itu apa, yang pasti dia untuk subjudul. Kemudian yang ini adalah untuk keterangan teks yang lebih panjang, misalnya catatan kaki atau penjelasan-penjelasan yang hurufnya lebih kecil. Kemudian di bawahnya ini ada template ya. Template ini ada yang free, ada yang pro, dan bisa kita ubah dengan kata-kata kita sendiri. Jadi bisa di customize ya. Kalau teman-teman berlangganan Canva Pro, ini banyak sekali pilihan-pilihan pairing fontsnya. Tetapi kita juga bisa berkreasi sendiri bagaimana sih cara untuk menentukan huruf atau memasangkan huruf di dalam desain yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan mencoba membuat tipografi dari suatu desain. Ini hanya contoh. Jadi kita klik dulu plus, kemudian kita geserkan kursornya ya ke arah teks. Kemudian misalnya saya ingin mengambilkan untuk headline ya, kita klik ini. Oke, kita klik tambahkan judul. Nah, ini bisa kita ganti dengan kata-kata yang kita inginkan. Misalnya saya di sini ingin menuliskan tips tipografi, misalnya seperti itu. Maka ini adalah judul atau headline atau fokus apa yang ingin kita sampaikan di dalam konten tersebut. Ya, jadi kita buat huruf besar. Nah, huruf yang pertama ini bisa kita variasikan kembali. Misalnya di sini huruf yang tadi bisa kita edit ya, informasi yang ingin kita tuliskan itu kita edit di sini. Jadi misalnya kita klik seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi hurufnya. Misalnya seperti ini. Ya, ini bisa ditambahkan atau dikurangi. Nah, kemudian untuk penggantian jenis huruf ya atau pemilihan hurufnya, teman-teman bisa klik yang ini. Kita klik dulu ya, banyak sekali font-font yang tersedia di sini. Mulai kalau ada lambang seperti ini, lambang mahkota, berarti dia huruf yang ada di Canva Pro. Yang tidak ada gambar mahkota berarti itu bisa digunakan bebas oleh Canva free ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan Canva yang versi tak berbayar atau free, itu silakan pilih jenis huruf yang tidak ada lambang mahkotanya. Jadi sehingga desain teman-teman bisa di-download seperti itu. Nah, kemudian itu untuk pemilihan jenis huruf, atau teman-teman juga bisa mencari misalnya punya judul huruf yang teman-teman ketahui namanya, misalnya seperti itu ya. Misalnya saya contohkan, saya ingin mencari kata tipe huruf Times New Roman. Ya, itu bisa teman-teman ketikkan di sini, kemudian kita search ya. Kita ininya di sini. Time. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan muncul di sini, tinggal kita klik seperti itu. Nah, nanti ini desainnya berganti menjadi huruf Times New Roman. Ya, seperti itu. Kemudian jika dirasa huruf ini kurang besar, kita bisa menuju ke ukuran font di bawah ini ya. Jadi bisa disesuaikan seperti ini hurufnya, besar, kecil, dan seterusnya. Atau bisa juga langsung dengan menarik ujung-ujung dari garis yang ada di sekitar huruf. Misalnya seperti ini ya. Nah, saya tarik besar
ulur lagi kecil seperti itu. Jadi bisa manual, bisa juga melalui menu atau fitur yang ada di ukuran font atau font size. Kemudian huruf yang sudah dipilih ini pun bisa diganti dengan warna yang disesuaikan dengan tema atau keinginan, kebutuhan desain teman-teman semua. Misalnya ingin saya ganti dengan huruf coklat seperti itu. Bisa ya. Ingin diganti dengan huruf orange, bisa seperti itu. Tetapi sesuaikan juga dengan backgroundnya, bahwa salah satu syaratnya adalah ketika kita membuat suatu tulisan atau teks atau kalimat, itu diusahakan kontras dengan backgroundnya ya. Kalaupun akan pucat seperti ini, itu kita bisa memberi tambahan efek ya, atau bisa disesuaikan lagi di menu yang ini. Tadi kalian teman-teman bisa menggulirkan ke kanan ya untuk mencari efek. Jadi huruf ini bisa dibuat pinggiran atau outline seperti itu. Efeknya banyak sekali ya. Ini kalau yang di pertama ini tidak menggunakan efek. Kemudian yang kedua ini adalah bayangan. Jadi kita akan memberi huruf-huruf tadi dengan bayangan. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita ingin memberi bayangan yang di custom, itu tinggal klik 2 kali, kemudian kita scroll ke bawah, dan di bagian ini diganti dengan warna yang diinginkan atau yang sesuai. Misalnya saya ganti dengan warna hitam, ya, maka dia akan lebih jelas. Supaya makin jelas, maka kita klik tadi ya, kemudian kita tambahkan transparansinya. Semakin jelas kan, semakin terang. Kalau semakin transparansi semakin ke kiri berarti tidak jelas gitu ya. Itu untuk yang efek yang pertama. Kemudian yang efek kedua ini adalah efek timbul. Saya kembalikan dulu ke yang normal. Kita lihat dulu efek timbul seperti apa sih ya. Sama intensitasnya bisa ditinggikan, bisa diturunkan. Ini efek timbul. Kemudian yang selanjutnya adalah berongga. Jadi dia kelihatan di dalamnya itu tidak ada isi ya, berongga namanya. Kemudian bisa juga atau kita memilih yang splice seperti ini. Ya, ini pun bisa diganti. Nah, jadinya seperti itu untuk yang ini ya, splice. Oke, disesuaikan saja. Kemudian yang ketiga yang sedang tren sekarang ini adalah dengan outline atau kerangka. Ya, misalnya saya ingin mengganti kerangkanya dengan warna putih ya. Kalau terlalu tipis kita bisa tebalkan seperti ini. Oke, bisa ditebalkan seperti itu. Kemudian teman-teman bisa melihat efek-efek lainnya. Kalau yang di paling ujung adalah diberi latar belakang. Latar belakangnya pun bisa diganti sesuai dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman seperti itu ya. Ini hanya sekedar contoh. Yang penting teman-teman tahu fiturnya, bagaimana sih caranya mengganti hurufnya, jenis hurufnya, atau ingin memberi efek pada hurufnya dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita melihat gaya teks ya. Gaya teks itu adalah seperti yang saya jelaskan di awal, itu ada headline, kemudian ada subtitle atau subjudulnya atau subheadline ya, terus ada keterangan lagi di bawahnya, itu ada di gaya teks. Ini jarang sekali sih dipakai, tapi kalau teman-teman mau gunakan it's okay. Kemudian di sini ada ukuran font ya, tempat kita membesarkan atau memilih jenis huruf ukuran hurufnya. Kemudian yang ini adalah warna hurufnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah format, yaitu tempat kita membuat ukuran huruf menjadi tebal atau tipis atau miring atau underscore yang tersedia pada jenis huruf tersebut ya. Ini dilambangkan dengan bold untuk tulisan yang lebih tajam atau tebal. Kemudian yang italics ya untuk huruf miring, kemudian yang underline atau yang di garis bawah, dan seterusnya ya, huruf besar, huruf kecil. Kemudian di sini untuk membuat rata teksnya, rata kiri, rata tengah, untuk simetris ya. Kemudian ini untuk rata kanan dan ini untuk serata semua bagian. Kemudian jika kalimat tersebut berupa
misalnya urutan atau series, kita bisa pilih yang di bawah ini. Oke, seperti itu. Kemudian apa sih yang jarak ini fungsinya? Jarak ini adalah untuk mengatur antar kata atau antar huruf. Bisa dipakai dengan antar huruf atau antar kata, misalnya seperti ini. Oke, ketika saya besarkan seperti ini, dikecilkan seperti ini. Kemudian jarak baris ya. Misalnya kita punya desain yang panjang kalimatnya. Nah, itu bisa diatur jarak barisnya. Ya, jadi untuk pemula itu untuk tipe-tipe huruf dan tulisan itu harus memahami itu dulu, fitur-fitur tipografi. Nah, untuk yang selanjutnya yang lebih dalam lagi nanti akan lebih lebih complicated ya, atau lebih rumit lagi daripada yang ada di seri yang sekarang ya, yang untuk pemula. Jadi teman-teman silakan pelajari dulu, dikuasai dulu tipe sederhana ini dan diutak-atik ya, misalnya dengan membuat salinan atau membuat contoh atau membuat latihan misalnya seperti ini. Mungkin sering kadang-kadang melihat, gimana sih buat ini huruf atau kalimat yang di pinggirnya ada warna lain. Ya, teman-teman bisa menggunakan efek yang tadi saya beritahukan. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.